Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Alhamdulillah jika baik. Bapak juga turut senang jika kalian juga memiliki hari yang baik dan kabar yang baik. Oke, mungkin sebelumnya akan Bapak absensi terlebih dahulu. Buat Mas Akmal, apakah hadir? Ya, baik. Kemudian untuk Mas Dedi hadir? Oke, hadir. Kemudian untuk Mbak Cindy hadir? Oke, hadir. Kemudian untuk Mas Indra? Oh, tidak hadir. Apakah ada yang tahu alasannya kenapa tidak hadir? Oh gitu, lagi sakit ya. Oke, baik. Nah, oke. Mungkin sebelum pembelajaran Bapak akan sedikit menyampaikan mungkin motivasi dari Bapak sendiri mengenai kehidupan setelah lulus sekolah. Mungkin kalian sudah tahu ya, kalau setelah lulus kalian akan langsung terjun di masyarakat dan berkontribusi langsung. Nah, berhadapan dengan masyarakat sangat berbeda dengan saat di sekolah. Di masyarakat kalian dapat bertemu ideologi baru, kemudian hal-hal baru yang mungkin kalian akan tertarik untuk masuk ke sana, masuk ke sini, dan akhirnya akan menjadi terombang-ambing. Oleh karena itu, mungkin Bapak akan sedikit berpesan bagi kalian untuk mengenali diri kalian sendiri. Seperti kamu tuh orangnya seperti apa, sebenarnya apa yang kamu mau dalam hidup ini, terus pegangan hidup yang kamu miliki itu apa. Karena ketika orang sudah memiliki prinsip dirinya yang kuat, sudah menanamkan mengenai dirinya, saat mereka di masyarakat mereka akan tidak terombang-ambing, dan mungkin ya ketika itu akan berpengaruh pada jalur kesuksesan kalian masing-masing. Misalnya gini, seseorang yang sudah tahu jalannya lurus belok akan lebih cepat sampai tujuan daripada orang yang harus kesana dulu, ternyata di sana tidak ada jalan, kemudian belok lagi di sini baru menemukan jalannya. Nah, itu pasti akan ada perbedaan kecepatan ketika orang mencapai kesuksesan antara orang yang sudah mengenal dirinya sendiri dengan orang yang masih belum mengenal dirinya sendiri dan masih belajar ketika mereka keluar dari sini. Oleh karena itu, Bapak berharap mumpung kalian masih kelas 1 di sini, kalian carilah hal-hal mengenai diri kalian yang mungkin itu dapat dijadikan pegangan bagi kalian untuk mungkin menghadapi kehidupan setelah bermasyarakat. Nah, begitu. Oke, itu saja. Bagaimana anak-anak, apakah paham salah satu motivasi dari Bapak? Nah, baik. Dan oh ya, minggu kemarin kita belajar apa ya? Oh, benar. Terima kasih Mbak Elsa, yaitu mengenai kesearsipan. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan pembelajaran tentang dokumen dan dokumentasi. Mungkin di sini ada yang tahu mengenai dokumen, pengertiannya mungkin Mas Akmal tahu? Oh. Nah, betul. Jadi, surat adalah atau dokumen adalah suatu cetakan yang berisi informasi. Nah, berikut Bapak akan menampilkan slide mengenai dokumen dan dokumentasi. Nah, ini untuk pertama yaitu dokumen. Menurut bahasa Inggris, dokumen adalah sesuatu yang tertulis ataupun tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan ataupun disebarkan. Sedangkan menurut KBBI,
Dokumen adalah suatu yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti akte kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Kemudian ada dokumentasi. Dalam bahasa Inggris, dokumentasi adalah documentation, sedangkan bahasa Belandanya adalah dokumentasi, dan untuk bahasa Latin adalah documentum. Di pengertiannya adalah kumpulan dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan ataupun bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarkan kepada pemakai informasi tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya sumber-sumber dokumentasi. Nah, mungkin ada yang tahu salah satu sumber dokumentasi. Nah, sumber dokumentasi sebenarnya ada 4. Mungkin ada yang tahu salah satu. Oke, Mbak Ami, terima kasih. Nah, benar. Salah satunya adalah buku. Buku merupakan salah satu sumber dokumentasi. Kenapa kok buku menjadi sumber dokumentasi? Orang bilang buku merupakan salah satu sumber ilmu. Jadi, kita mencari referensi tertentu, misal dari suatu tokoh atau suatu apa, guna penyelesaian masalah atau mencari masalah, kita dapat menggunakan buku sebagai referensi. Kemudian yang kedua yaitu ada buku petunjuk telepon. Nah, buku petunjuk telepon sendiri yaitu berisi tentang alamat ataupun nomor telepon dari perusahaan-perusahaan kolega dari organisasi yang kita miliki. Misal kita memiliki perusahaan batik, kita mencari kolega misal dari perusahaan Victron atau apa, memiliki alamat atau nomor telepon, dan semuanya akan dicatat di buku petunjuk. Jadi buku petunjuk merupakan ketika kita mencari sesuatu untuk melakukan kerjasama, kita tinggal mencari di buku petunjuk tersebut guna mencari informasi mengenai hal yang akan kita lakukan. Kemudian ada yang namanya surat kabar. Surat kabar berisi mengenai informasi-informasi terbaru yang dapat digunakan sebagai informasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi dengan informasi baru kita dapat mencari jawaban-jawaban tertentu dari pemecahan masalah-masalah yang ada pada hal yang masa kini. Kemudian yang terakhir yaitu ada disertasi. Disertasi berisi angka-angka atau fakta-fakta yang sudah disurvei dan terbukti real, sehingga itu disebut fakta. Jadi ketika misal ada penelitian, maka yang digunakan atau data validnya adalah si disertasi ini. Oke, selanjutnya adalah jenis dan perbedaan dokumen dan dokumentasi. Nah, jenis dokumentasi berdasarkan kegiatannya adalah ada 3. Yang pertama, dokumen pribadi, ada dokumen niaga, dan dokumen pemerintah. Dokumen pribadi adalah dokumen yang mencakup mengenai informasi perorangan. Misal seperti ketika kalian lahir, kalian harus membuat akta. Itu adalah satu dokumen pribadi. Kemudian ada ijazah, dan kemudian ada lagi SIM. Nah, itu adalah termasuk dokumen pribadi. Kemudian ada dokumen niaga, adalah dokumen yang berkaitan dengan perniagaan atau transaksi jual beli. Misal jika kalian ke Indomaret, kalian pastikan akan diberi nota kan setelah membeli. Nah, itu adalah satu dokumen niaga sebagai bukti bahwa kalian telah bertransaksi. Kemudian ada dokumen pemerintah, dokumen yang berisi tentang informasi ketatanegaraan suatu pemerintahan. Misal kita melihat suatu yang simpel sih, undang-undang. Nah, undang-undang kan berisi tentang informasi mengenai tata kelola kenegaraan. Nah, itu juga termasuk dokumen pemerintah. Kemudian jenis dokumen berdasarkan bentuk fisik. Nah, dokumen berdasarkan bentuk fisik juga ada 3. Yang pertama dokumen literal, dokumen korporeal, dan dokumen privat. Nah, dokumen privat yang ada
Dokumen literal adalah dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, digambar, dan direkam. Misal ketika kita melihat video dokumenter atau majalah, kemudian buku, nah itu kan ada yang dicetak, direkam, nah itu adalah termasuk dokumen literal. Jadi dokumen itu sebenarnya nggak terbatas sama cuma kertas doang ya, tapi masih banyak. Itulah kenapa jika kita lihat ada film dokumenter, nah itu adalah salah satu dokumen, termasuk salah satu dokumen. Kemudian ada dokumen korporeal, adalah dokumen yang berupa benda sejarah. Misal kita melihat Candi Borobudur, nah atau Candi Prambanan, nah itu adalah termasuk dokumen korporeal karena itu benda-benda yang bersejarah. Kemudian ada dokumen privat, adalah dokumen yang berupa surat atau arsip. Nah, dokumen privat ini surat-surat biasa seperti surat niaga, surat dinas, dan surat laporan. Kemudian dokumentasi berdasarkan fungsinya. Nah, dokumentasi berdasarkan fungsinya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dokumen dinamis dan dokumen statis. Nah, dokumen dinamis masih dibagi lagi menjadi tiga. Untuk pengertian dokumen dinamis sendiri adalah dokumen yang dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Kemudian dokumen dinamis ini menjadi tiga: dokumen dinamis aktif, dinamis semi aktif, dan dinamis inaktif. Dinamis aktif yang dimaksud di sini adalah dokumen yang dipakai secara terus-menerus dalam proses penyelenggaraan kantor. Misal saat kita masih ada kegiatan jual beli yang berlangsung, nah secara otomatis dokumen yang untuk menggunakan untuk perniagaan tersebut itu termasuk dalam dokumen dinamis aktif. Kemudian dinamis semi aktif adalah dokumen yang penggunaannya sudah menurun. Kita melihat tadi misal seperti dokumen ijazah, kemudian dokumen akta, juga dinamis semi aktif karena masih jarang digunakan tapi kadang-kadang juga masih terpakai. Dan salah satunya yang terakhir yaitu dinamis inaktif adalah dokumen yang sudah sangat jarang digunakan. Misal kalau di perusahaan itu ada yang namanya dokumen mengenai informasi-informasi pekerja yang sudah pensiun. Nah, itu juga termasuk dalam dokumen inaktif atau yang sudah jarang banget digunakan dan mungkin sudah tidak akan dipakai lagi. Nah, balik lagi tadi dokumen dinamis juga ada dokumen statis, adalah dokumen yang tidak secara langsung digunakan dalam pekerjaan kantor. Oke, selanjutnya jenis dokumen berdasarkan sifatnya. Nah, untuk berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua, yaitu dokumen tekstual dan non tekstual. Untuk yang tekstual sendiri adalah dokumen yang berisi informasi dalam bentuk tertulis, misal seperti majalah, buku, katalog, dan lainnya. Kemudian adalah dokumen non tekstual, adalah segala dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar, misal seperti peta, grafik, dan lain sebagainya. Oke, lanjut adalah kemudian jenis dokumentasi berdasarkan jenisnya. Ini ada dokumen fisik. Kemudian dokumen adalah dokumen yang berhubungan dengan materi, ukuran, berat, dan tata letak. Mungkin dari kalian ada yang tahu satu mengenai dokumen fisik. Oke, Mas Akmal, benar sekali, salah satunya adalah buku. Nah, selain buku mungkin ada majalah dan katalog. Kemudian ada dokumen intelektual, adalah dokumen yang dibuat berdasarkan tujuan, isi subjek, sumber, metode penyebaran, dan keaslian dokumen. Misalnya ini contohnya yaitu seperti peta atau grafik dan lain-lain. Yang selanjutnya jenis dokumentasi berdasarkan dokumentasi. Yang pertama adalah dokumen primer, adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil asli atau langsung dari sumbernya, misal seperti paten penelitian, disertasi, atau laporan. Yang sudah saya bilang adalah dokumen primer itu yang benar-benar asli ya, yang
mungkin dari penelitian atau data faktanya yang benar-benar di lapangan. Kemudian dokumen sekunder adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur primer atau biasa disebut dengan bibliografi. Kemudian ada dokumen tersier adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang literatur sekunder. Contohnya adalah buku, teks panduan literatur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke perbedaan antara dokumen dan dokumentasi. Mungkin ada yang tahu perbedaannya, mungkin satu aja. Buat Mas Dedi mungkin tahu. Oke. Nah, baik, betul sekali. Jadi salah satunya adalah jika dokumen difokuskan pada benda atau informasinya, dan jika dokumentasi difokuskan pada kegiatannya. Nah, terima kasih Mas Dedi. Nah, salah satunya memang benar adalah perbedaan dokumen dan dokumentasi adalah sebagai berikut yang sudah Bapak tampilkan ini ya. Jika dokumen merupakan unit kerja, sedangkan dokumentasi adalah bersifat aktif. Kemudian jika dokumen bersifat pasif, maka dokumentasi bersifat aktif. Kemudian dokumen itu menunjang penelitian, sedangkan dokumentasi adalah menyiapkan keterangan untuk penelitian. Nah, itu tadi kita sudah memaparkan mengenai pengertian, kemudian ada jenis-jenis dokumen dan perbedaan dokumen dan dokumentasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, baik. Tidak ada ya. Nah, mungkin itu saja yang mungkin Bapak dapat sampaikan untuk pada hari ini. Mungkin sebelum penutup kita review terlebih dahulu ya. Buat Mas Dedi tadi untuk pengertian dokumentasi apa? Oke, baik, mantap. Kemudian untuk Mbak Elba, untuk salah satu jenis berdasarkan sifatnya tadi apa? Untuk dokumen. Nah, baik. Nah, Bapak rasa kayak itu saja yang mungkin Bapak dapat sampaikan sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Bapak akan memberikan suatu kata-kata, yaitu jalani hidupmu dengan penuh senyuman. Karena apa? Dengan senyuman